Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Grantis Tanadita Putri dengan NIM 2470501888, mahasiswi aktif semester 2 dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi mengenai tentang hak manusia menurut Hindu. Langsung saja, di mana terlahir sebagai manusia dalam pandangan Hindu merupakan suatu kelahiran yang mulia, di mana manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Karena manusia memiliki manah atau pikiran yang dapat digunakan sebagai upaya memilih atau memilah perbuatan baik atau buruk manusia. Agama Hindu juga mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Segala sesuatu terjadi atas manifestasi dari Beliau. Manusia dalam ajaran Hindu terbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau suksma sarira. Di mana dalam ajaran agama Hindu, manusia pertama kali adalah Sambhu Manu, yang dimana arti dari Syambu adalah makhluk hidup yang dapat berpikir menjadi dirinya sendiri, mana secara etimologi kata manusia berasal dari kata manu yang artinya berpikir atau pikiran dalam bentuk genetif menjadi kata manusia yang artinya ia dapat berpikir atau menggunakan pikirannya. Menurut ajaran atau kepercayaan Manu yang merupakan manusia pertama dan mempercayai atau yang dipercayai bahwa kakek moyang manusia pada Manvantara pertama, di mana manusia adalah entitas yang kompleks terdiri dari beberapa aspek yang meliputi Atman, Deha atau jasad, Manas atau pikiran, Budi atau intelektual, dan Ahankara atau ego. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep Hindu yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasmani, yang dimana unsur jasmani itu adalah badan atau tubuh manusia itu sendiri, sedangkan yang kedua ada rohani, yakni merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, atau yang disebut juga dengan Atman. Selanjutnya yaitu ada tujuan hidup manusia menurut Hindu. Ada dua macam tujuan hidup manusia, ya, tujuan duniawi dan juga tujuan spiritual. Tujuan duniawi itu berupa harta benda sebagai penopang kehidupan ini. Sedangkan tujuan spiritual yakni keinginan untuk bersatunya kepada yang hakikat dan asal yang sesungguhnya. Dalam Hindu, tujuan hidup manusia dikemas dengan konsep Caturpurusha Artha yang terdiri dari 4 bagian yaitu Dharma, Artha, Karma, dan juga Moksha. Manusia dilahirkan dengan tujuan yang untuk menjalani Dharma atau kewajiban moral dan mencapai kesejahteraan bersama. Ajaran Sarascamuscaya di mana menekankan bahwa hanya manusia yang dapat memilih untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, sehingga penting untuk mengarahkan diri pada perbuatan baik demi mencapai tujuan hidup yang mulia, yakni Pancusrada atau 5 dasar keyakinan, ya, yang terdiri dari Brahman, yakni keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala ciptaan. Yang kedua ada yakin terhadap adanya Atman, di mana setiap individu memiliki jiwa yang abadi dan tak terpisahkan dari Tuhan. Yang ketiga yaitu percaya atau yakin terhadap adanya karma pala, di mana bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik atau buruk yang mempengaruhi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sedangkan yang keempat yakin terhadap adanya punarbawa atau kelahiran kembali, atau kita sebut dengan reinkarnasi sebagai bagian dari siklus kehidupan. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima itu yakin adanya tujuan hidup, yakni pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian mencapai satuan dengan Tuhan atau yang disebut dengan moksha. Penjelasan mengenai tentang implementasi hakikat
manusia menurut Hindu. Adapun beberapa implementasi ya untuk kita mampu mengetahui hakikat manusia menurut Hindu ya. Yang pertama ada Atman atau diri sejati ya. Ini adalah esensi sejati dari setiap individu. Yang kedua ada Brahman atau kesadaran universal, di mana kekuatan atau esensi yang ada di balik segala sesuatu dalam alam semesta. Sedangkan yang ketiga ada moksa atau pembebasan yang tujuan akhir dari kehidupan manusia dalam Hindu adalah mencapai moksa yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang disebut chakra. Yang keempat ada dharma atau tugas atau kewajiban moral, yakni Hindu mengajarkan bahwa setiap individu memiliki dharma, yaitu kewajiban atau tugas moral yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran sosial, keluarga, dan juga keadaan hidup mereka. Sedangkan yang kelima ada karma atau hukum sebab akibat, di mana konsep karma dalam Hindu mengajarkan bahwa setiap tindakan baik berimbas pada individu itu sendiri. Yang keenam ada bakti atau pengabdian kepada Tuhan, di mana juga merupakan salah satu jalan yang ditempuh dalam Hindu untuk memahami hakikat manusia. Dan juga yang terakhir ada jnana atau melewati dengan pengetahuan, yakni jalan untuk mencapai pemahaman akan realitas tertinggi. Ini melibatkan pencarian atau pengetahuan melalui meditasi, studi, dan juga refleksi. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi, di mana hakikat manusia dalam Hindu adalah pemahaman bahwa setiap individu adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yakni Brahma. Melalui kesadaran tentang Atman, menjalani Dharma, bertindak dengan karma yang baik dan berusaha mencapai moksa, manusia dapat memahami tujuan hidupnya dan menemukan kedamaian serta pembebasan dari siklus kehidupan yang terus berulang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas waktu dan dukungan saya. Saya tutup dengan rekan Pramusanti. Om Santi.